Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun, bernafas, dan menikmati kasih karunia-Nya yang baru setiap hari. Apapun keadaan kita hari ini, baik dalam sukacita maupun dalam pergumulan, kita mau datang kepada Tuhan, sebab kita percaya Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang Kau berikan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan perlindungan-Mu sepanjang malam, dan untuk kesempatan yang baru hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala isi hati kami. Ada yang datang dengan penuh syukur, ada yang datang dengan hati yang letih, bahkan ada yang datang dengan banyak pertanyaan dan ketakutan. Tuhan, saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, menguatkan iman kami, dan menenangkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dan juga dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita pasti membuat banyak rencana. Rencana tentang pekerjaan, keluarga, keuangan, pelayanan, bahkan tentang masa depan hidup kita. Tetapi seringkali hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada rencana yang gagal, doa yang belum terjawab, usaha yang tidak berhasil, dan jalan yang terasa semakin berat. Di saat seperti itu, kita mulai merasa kehilangan kendali. Kita bingung, takut, kecewa, bahkan ada yang mulai mempertanyakan Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan sangat jelas. Kita boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan rencana kita, tetapi Tuhan melihat lebih jauh dari apa yang kita lihat. Apa yang kita anggap baik belum tentu yang terbaik. Apa yang kita anggap kegagalan bisa jadi justru jalan Tuhan membentuk hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya dalam hal menyenangkan, tetapi juga dalam hal yang menyakitkan. Bukan hanya dalam hal keberhasilan, tetapi juga dalam kegagalan. Kadang Tuhan mengizinkan kita jatuh supaya kita belajar berserah. Kadang Tuhan mengizinkan pintu tertutup supaya kita tidak masuk ke jalan yang salah. Kadang Tuhan mengizinkan kita menunggu supaya iman kita bertumbuh. Masalah bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Masalah seringkali justru tanda Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mengatur ulang hidup kita, mengarahkan kita ke tujuan yang lebih baik. Yang menjadi pertanyaan bukan lagi kenapa ini terjadi, tetapi Tuhan, apa yang mau Engkau ajarkan lewat ini? Hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak harus mengerti semuanya. Kita hanya perlu percaya kepada pribadi yang memegang semuanya. Bukan kita yang mengendalikan hidup, tetapi Tuhan yang mengendalikan hidup kita dengan kasih. Maka pagi ini, mari kita belajar melepaskan kendali dari tangan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena hidup di dalam tangan Tuhan jauh lebih aman daripada hidup di dalam tangan kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pagi ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami ingin mengatur hidup kami sendiri, mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami lebih percaya pada rencana kami daripada kehendak-Mu. Hari ini kami mau berserah. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, keuangan kami, dan masa depan kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, tolong kami untuk tetap tenang, tetap percaya, dan tetap setia. Kami percaya Engkau tidak pernah kehilangan kendali. Engkau tidak pernah salah. Engkau selalu bekerja untuk kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati hari ini, melangkahlah dengan iman, bukan dengan takut, karena Tuhan tetap memegang kendali atas hidupmu. Jangan lupa mulai setiap hari bersama Tuhan. Salam.